Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang 3 pribadi yang bisa menjadi contoh dalam perjalanan iman kita. Pribadi yang pertama adalah Daniel. Mungkin ini yang menjadi konsentrasi kita di dalam membahas 3 tokoh Alkitab ini. Tapi saya akan mengawalinya dari Daniel. Daniel dia adalah seorang buangan yang hidup di Babel dalam pemerintahan Raja Darius. Namun hal yang sangat begitu menginspirasi kita adalah itu mengenai hal doanya Daniel. Dia begitu setia dengan Tuhan dalam hal ibadah atau doa pribadi dengan Tuhan. Alkitab mencatat 3 kali sehari Daniel berlutut dan berdoa kepada Allahnya. Memang perjalanan doa Daniel cukup panjang dan dia sungguh-sungguh tanpa hari, artinya tanpa dia melewati satu hari itu dengan doa. Dengan doa yang sangat tekun, ternyata Daniel diperhadapkan dengan gua singa. Ketika kita bicara gua singa, maka orang melihat itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi ini adalah berkat yang terbesar yang Tuhan sediakan bagi Daniel. Karena dari situlah Daniel membuat Raja Darius dan satu kerajaan Babel bisa mengenal nama Allah. Dan melalui peristiwa itu keluarlah statement raja. Ya, jadi Raja Darius pada akhirnya mengeluarkan satu statement bahwa semua orang di Babel harus takut kepada Allahnya Daniel. Ada 2 sisi baik Daniel. Pertama, ia sangat tekun dalam hal doa. Jadi memang ini merupakan sisi yang boleh dikatakan betul-betul Daniel tidak mengabaikan sedikit pun mengenai hal tersebut. Yaitu 3 kali sehari dipastikan dalam kesibukan apapun Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua adalah Daniel ini sangat rajin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Boleh dikatakan dia orang yang sangat bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab dia ada 2 sisi. Dalam hal iman, terus dalam hal kehidupan sehari-hari. Sehingga kalau kita belajar firman Tuhan itu diajarkan tentang ora et labora. Artinya melalui peristiwa ini akhirnya kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya orang percaya adalah orang yang rajin, dan orang rajin adalah orang yang percaya. Jadi kalau ada orang percaya tidak rajin, maka dia bukanlah orang percaya. Tapi kalau ada orang rajin, dia harus juga percaya supaya Tuhan memberkati apa yang dia kerjakan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya melihat bahwa berkat yang sangat luar biasa daripada Daniel adalah gua singa, karena Tuhan membesarkan nama Daniel melalui peristiwa tersebut. Yang kedua, ada satu tokoh Alkitab yang tidak kalah hebatnya, yaitu Yusuf. Berkat terbesar Yusuf adalah penjara. Karena Tuhan mulai mengangkat Yusuf. Ya, kalau Tuhan tidak bawa Yusuf ke penjara, dia tidak akan bertemu seorang juru minum dan juru roti raja. Karena dia bisa menerjemahkan mimpi mereka, maka mereka adalah orang-orang yang nantinya akan keluar dari penjara, dan ketika diperhadapkan dengan mimpi raja, satu orang pun tidak mampu menerjemahkan, dan mereka adalah
perantaranya mereka menyatakan bahwa di penjara ada orang hebat yang bisa menerjemahkan mimpi. Dia adalah Yusuf. Dan akhirnya Raja Firaun memerintahkan orang, panggillah Yusuf dan pastikan dia bisa menerjemahkan mimpiku. Dan akhirnya Yusuf bisa menerjemahkan mimpi tersebut. Dan dengan demikian maka muncullah satu kalimat bahwa seorang narapidana yaitu Yusuf bisa menerjemahkan mimpi raja. Dan luar biasa, dari seorang narapidana menjadi seorang perdana menteri. Lalu tokoh Alkitab yang ketiga yang cukup luar biasa adalah Daud. Dan Daud bisa menghancurkan Goliat hanya dengan satu batu kecil. Dan akhirnya muncullah sebuah kalimat yang sama. Berkat terbesar Daud adalah Goliat. Karena dari peristiwa Daud menaklukkan Goliat yang begitu hebat dan gagah perkasa, sehingga Daud diperhitungkan untuk menjadi seorang raja Israel. Dan hal itu terwujud dan terbukti, dan Daud bisa membuktikan bahwa dia bisa memimpin umat Israel. Dan luar biasa, setiap peristiwa-peristiwa dalam hidup kita terkadang Allah memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian saya dapat menyimpulkan sementara bahwa dengan semakin kita bertekun, terkadang muncul hal-hal, peristiwa-peristiwa yang di luar harapan kita, namun yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan mengangkat kita, anak-anaknya. Sehingga ada satu lagu pujian, Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaibanmu, Kau dahsyat dalam segala. Jadi memang Tuhan itu selalu dahsyat di dalam segala perbuatan. Dan percaya dan yakin Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.